Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul bersama, menimba ilmu pengetahuan serta tentunya mengagumi kebesaran Allah yang akan menjadi topik webinar kita pada sore hari ini. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore Ibu Ketua Umum KICI, Ibu Rati Sanggarwati. Selamat sore dan yang kami hormati Ibu Ketua KICI Wilayah Kalbar, Ibu Lilik Yunida. Kepada yang terhormat PLT, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Bapak Dr. Andes Zulkarnain MSI. Yang terhormat Bapak Sukirman, serta Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom ini, dan juga tak kalah kami ucapkan selamat datang juga kepada seluruh pengurus dan peserta KICI wilayah daerah dan KICI wilayah dan KICI daerah dan peserta yang berkenan hadir pada sore hari ini. Sebelum memulai acara webinar ini, agar dapat berjalan dengan lancar dan menjadi manfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Sukirman. Pada Bapak Sukirman dipersilahkan. Terima kasih Bu Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam webinar sore ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pembacaan ini perkenankan kami untuk memimpinnya, dan marilah kita awali dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nari wal 'afwa 'indal hisab wal fawza bil jannati wa nazata minan nar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya mujibas sailin ya ghafurur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa ahni syarri baidana wa wajna fi dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa dakhlilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukirman. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Umum KICI, Ibu Rati Sanggarwati. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat Allah, dengan kasih sayang Allah kita bisa berjumpa di ruang Zoom yang penuh berkah ini. Yang sangat saya hormati narasumber acara hari ini, yaitu Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MM, selaku Wali Kota Pontianak, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Zulkarnain MSI, selaku PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Terima kasih Pak Zulkarnain atas waktunya, dapat bisa mencerdaskan ibu-ibu dan memberikan manfaat yang luar biasa pada sore hari ini. Kemudian yang saya banggakan dan selalu saya rindukan, MC sekaligus moderator pada acara hari ini, Ibu Dr. Nela Yantiana, CMA, CPA, AKCA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tanjung Pura. Kemudian yang juga saya sangat banggakan dan saya sangat kagumi kesabarannya, lalu kemudian kehangatannya, yaitu Ibu Ketua KICI Kalimantan Barat, yaitu Ibu Dr. Anda Lili Yunindar, yang telah menyelenggarakan acara kali ini. Dan juga yang sangat saya banggakan, seluruh fungsionaris pengurus komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat, di Dewan Pimpinan Wilayah, serta Dewan Pimpinan Daerah dari seluruh Indonesia maupun wilayah luar negeri yang hadir pada sore hari ini. Kemudian juga seluruh Pak Sukirman, terima kasih atas doanya Pak Kirman, mudah-mudahan insya Allah sore ini menjadi manfaat yang luar biasa. Serta para hadirin, para perempuan dan ibu-ibu dari seluruh Indonesia yang sangat saya hargai waktunya pada sore hari ini. Saya sangat bersyukur pada kesempatan ini dan tentu senang sekali dapat berjumpa dengan semua para ibu cerdas dari seluruh Indonesia dan juga bapak-bapak yang hadir. Dan saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan KICI wilayah, KICI daerah pada sore hari ini, yang kali ini dipersembahkan oleh KICI Kalimantan Barat. Sebagai Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan kali ini, kemudian kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak dalam acara KICI sore hari ini. Saya berharap program-program yang diselenggarakan oleh KICI dapat menambah wawasan dan pengetahuan perempuan-perempuan Indonesia agar menjadi para ibu yang cerdas dan mampu mencerdaskan bangsa Indonesia. Acara ini adalah acara KICI wilayah, KICI daerah, di mana dalam KICI wilayah, KICI daerah ini akan diselenggarakan oleh KICI wilayah maupun KICI daerah dan bertujuan untuk memunculkan kapasitas-kapasitas yang luar biasa dari wilayah maupun daerah.
Ibu-ibu dan para hadirin yang sangat saya hargai waktunya. Tema webinar pada hari ini yaitu titik kulminasi kebesaran Allah tiada henti. Sebetulnya banyak sekali fenomena yang terjadi di alam sekitar kita yang bisa menunjukkan betapa maha kuasa Allah yang menciptakan kita. Fenomena tentang titik kulminasi mungkin masih belum familiar di telinga sebagian orang Indonesia, bahkan dunia, mungkin berbeda dengan fenomena gerhana yang mungkin lebih sering terjadi di berbagai belahan dunia. Fenomena titik kulminasi biasanya terjadi dan bisa diamati hanya di kota-kota tertentu saja. Apa itu titik kulminasi? Yaitu ketika matahari tepat berada tegak lurus dengan bumi di garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan fenomena benda tanpa bayangan. Ini terjadi salah satunya di kota Pontianak. Maka berbahagialah warga Provinsi Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak, bisa melihat dan mengalami langsung fenomena titik kulminasi yang tidak ada di provinsi lainnya di Indonesia. Bagi saya ini merupakan satu keistimewaan yang dimiliki oleh kota Pontianak. Fenomena hari tanpa bayangan merupakan tanda-tanda kebesaran dari Yang Maha Kuasa yang dapat kita ambil hikmahnya. Salah satunya adalah bagaimana kuasa Allah menciptakan bumi dalam keteraturan peristiwa titik kulminasi matahari biasanya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret dan September. Tanggalnya pun juga selalu tepat. Ya, nanti akan diterangkan oleh Pak Zulkarnain. Hal ini selalu berulang setiap tahun dan biasanya bisa diprediksi kapan akan terjadi lagi. Peristiwa tersebut dapat diprediksi karena Allah menciptakan alam semesta dengan teratur, terukur, dan sangat rinci, sehingga pengamatan dan penelitian berulang pada peristiwa yang terjadi di masa lalu membuat para ilmuwan dapat memperkirakan kapan peristiwa tersebut akan terjadi kembali di masa depan. Keteraturan alam bukanlah hasil ketidaksengajaan, tetapi merupakan kehendak Yang Maha Kuasa yang menciptakan siklus yang teratur di bumi, sehingga hidup kita pun sebagai manusia menjadi teratur. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan bila bumi diciptakan tidak teratur, matahari dan bulan bergerak sembarangan dengan kecepatan yang bertambah dan berkurang sesukanya. Matahari yang semestinya terbit pukul 5 pagi, jika tidak teratur bisa jadi justru muncul jam 8 pagi. Wah, gawat nih kalau terjadi. Dan hal ini tentu bisa menciptakan kekacauan aktivitas dan kehidupan makhluk di bumi ini. Kebesaran Allah yang menciptakan bumi dan matahari yang bergerak dalam kecepatan konstan, itulah yang membuat kita sebagai penduduk bumi bisa hidup dengan aman. Karena itu, peristiwa titik kulminasi perlu kita jadikan sebagai momen untuk bersyukur sekaligus merenungkan betapa maha baiknya Allah yang maha kuasa kepada kita semua sebagai hambanya. Ibu-ibu dan para hadirin yang sangat saya hargai, fenomena titik kulminasi di sisi lain juga merupakan berkah secara khusus bagi kota Pontianak. Peristiwa titik kulminasi dapat menjadi salah satu potensi bagi pemerintah kota Pontianak untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan menghadirkan inovasi-inovasi pengembangan wisata yang menyertainya. Saya memahami bahwa kondisi saat ini kita semua di seluruh Indonesia sedang berjuang bersama-sama untuk terbebas dari ancaman COVID, sehingga wisata masih menjadi prioritas kesekian dibandingkan penyelesaian COVID. Namun besar harapan saya dan saya juga optimis ketika pandemi sudah berakhir, fenomena titik kulminasi ini dapat menjadi daya tarik yang luar biasa bagi pariwisata kota Pontianak jika dikelola dengan baik. Tidak
lebih berpanjang lagi, saya teringat dengan salah satu Al-Quran yang menyatakan bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Peristiwa titik kulminasi ini perlu kita jadikan sebagai momen untuk mensyukuri bahwa Tuhan masih menyayangi kita dengan menciptakan siklus bumi yang teratur, sehingga kita masih bisa hidup dengan tenang. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Zulkarnain, kepada Ibu Nela, kepada Bapak Sukirman, dan yang terutamanya kepada Kicil Kalbar sebagai penyelenggara KWKD pada sore hari ini. Saya berharap semoga acara hari ini dapat memberikan inspirasi bagi para perempuan cerdas di seluruh Indonesia. Saya ingatkan, moto kami adalah menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rati. Subhanallah kata sambutannya. Memberikan pencerahan bagi kita semua. Alhamdulillah. Ya, baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah titik kulminasi kebesaran Allah tiada henti. Subhanallah. Ternyata Allah menciptakan tidak ada yang sia-sia. Namun nanti kita akan gali lebih banyak lagi melalui pemaparan oleh Bapak Zulkarnain. Nah, sedianya Bapak Wali Kota hadir, namun nanti mungkin di pertengahan bisa hadir ya Pak Zul ya. Nah, namun di sini diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Zulkarnain. Beliau saat ini adalah PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Sebelum saya persilakan ada pantun untuk Bapak. Tiara ikan nila siap dipanen, ikan dipindang enak dimakan. Yang kami hormati Bapak Zulkarnain, waktu dan tempat kami sediakan. Dipersilakan kepada Bapak Zulkarnain. Terima kasih Pak Bu Moderator, Bu Nela, pas kebetulan Bapak. Oke, terima kasih Bu Nela Yantiana atas kesempatan diberikan. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf daripada Bapak Wali Kota Pontianak, ya seyogyanya beliau juga akan hadir beserta kita karena dengan waktu yang bersamaan beliau juga ada kegiatan dengan kegiatan acara dengan PON TV di Pontianak juga bersama Forkompinda. Jadi beliau minta kami untuk mewakili beliau untuk menyampaikan pemaparan presentasi daripada kegiatan KICI Kalbar ini. Sebelumnya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam bahagia dan sejahtera serta sehat untuk kita semua. Sekali lagi kami terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi daripada Bapak Wali Kota Pontianak. Yang kami hormati Ibu Rati Sanggarwati, Ketua KICI Indonesia. Yang kami hormati Ibu Lili, Ketua KICI Kalimantan Barat. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Nela. Dan kami ucapkan juga salam hormat daripada ibu-ibu peserta daripada KICI semua yang pada hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kita sekalian. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bu Rati tadi sudah mencerminkan, sudah mewakili sebenarnya presentasi yang akan kami paparkan. Justru materi yang disampaikan Ibu Rati Sanggarwati tadi sudah secara umum memberikan gambaran pengetahuan kecerdasan seorang ibu sudah mewakili barangkali yang dapat kami sampaikan pada sini. Namun tidak mengurangi semangat arti kita melakukan webinar pada sore hari ini. Kami juga sudah menyiapkan beberapa materi. Mungkin kami mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, kami tampil di sini bukan sebagai ahli astronomi, ahli falsafah dan ahli sebagai karena kami adalah aparatur sipil negara yang wajib melayani kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Barat ini, khususnya di Kota Pontianak. Nah, untuk itu kami dalam hal ini mewakili Bapak Wali Kota ingin mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk memaparkan presentasi ini.
Itu kami share screen Bapak Ibu, materi yang akan kami sampaikan. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan tema pada saat hari ini, kegiatan KICI di Kalimantan Barat ini dengan tema titik kulminasi kebesaran Allah tiada henti. Tentunya sebelumnya kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, memberi keselamatan kepada kita, membawa keberkahan di alam semesta ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami ingin memaparkan daripada materi tentang tema titik kulminasi kebesaran Allah tiada henti. Jadi kami berangkat daripada visi daripada Kota Pontianak itu sendiri, yaitu ini adalah Kota Pontianak, kota khatulistiwa berwawasan lingkungan yang cerdas dan bermartabat. Nah, kenapa visi ini diangkat? Karena sesuai dengan ikon Pontianak itu sendiri, sebagaimana yang telah Bapak Ibu, khususnya Ibu Rati Sanggarwati memaparkan tadi, bahwa fenomena alam yang ada di Kota Pontianak ini salah satunya adanya titik kulminasi. Titik kulminasi ini diperingati dalam kurun 1 tahunnya 2 kali. Nah, kalau kita latar belakang sejarah daripada munculnya tubuh khatulistiwa ataupun titik kulminasi itu yang kita peringati dalam 1 tahun 2 kali. Pertama, kalau kita melihat ciri khas Kota Pontianak adalah dengan ikonnya tubuh khatulistiwa. Nah, tubuh khatulistiwa ini dibangun, ini ada kesalahan ketik, ini dibangun pada saat tahun 1928, ini diketik tahun 1928, ini salah ketik, mohon maaf. Ini tahun 1928 oleh tim ekspedisi yang berasal dari keberkebangsaan Belanda, seorang ahli geografi yang menemukan untuk mencari titik koordinat 0 derajat. Nah, untuk memastikan daripada keberadaan titik 0 derajat tersebut, diberikanlah suatu bangunan yang mencerminkan bahwa di sini ada namanya tonggak, yang namanya untuk melihat dari mana titik 0 derajat itu. Maka dibangunlah tugu yang terdiri daripada 4 buah tonggak kayu belian, kayu besi yang ada di Kalimantan Barat ini, yang terkenal dengan kayu besinya karena kekuatannya luar biasa. Jadi mungkin kita mengalahkan mungkin kayu-kayu yang lainnya yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat tampilan daripada tugu khatulistiwa sebelum dan sesudahnya, kalau sebelah kiri ini kita melihat tugu khatulistiwa pada saat tempo dulu, yang kurang lebih tahun 1960-an, yang dimana kita melihat kondisi latar belakangnya masih hutan belantara, yang mana pada saat itu tim ekspedisi dari Belanda untuk mencari titik 0 derajat. Nah, mungkin dibangunlah tugu yang namanya tugu khatulistiwa. Nah, kalau kondisi sekarangnya sebelah kanan dari kami foto ini, tugu yang sudah dimodifikasi, yang sudah dibangun sedemikian rupa untuk sebagai kunjungan wisatawan yang ada. Jadi secara astronomis Kota Pontianak ini terletak di pada 0 derajat 02 detik 24 second lintang utara dan 0 derajat 0,5 detik 0,5 menit 37 detik lintang selatan, dan antara 109 derajat 16 menit 25 detik bujur timur sampai dengan 109 derajat 23 menit 0,1 bujur timur. Jadi mencerminkan bahwa Kota Pontianak ini dilalui lintang utara dan lintang selatan. Jadi perbatasan di antara bujur timur dan bujur selatan. Lanjut. Nah, kalau kita melihat daripada tugu khatulistiwa tadi, ada 5 fakta yang cukup menarik kalau kita perhatikan, kemana Pontianak mungkin kita anggap sebagai satu-satunya kota yang ada di dunia ini yang dilewati dan dilintasi garis khatulistiwa. Yang kedua, tempat terjadinya peristiwa alam yang langka, yang mana kita selalu peringati 1 tahunnya 2 kali, tepatnya pada bulan Maret dan bulan September. Lebih tepatnya lagi tanggal 21 sampai tanggal 23 Maret dan 21 sampai dengan tanggal 23 bulan September pada tahun yang berkenaan. Nah, yang ketiga faktanya selalu menghadirkan event tahunan. Jadi dengan adanya titik kulminasi ini sebagai fenomena alam, ini merupakan suatu
potensi wisata yang kami kembangkan oleh pemerintah Kota Pontianak untuk mendatangkan daripada turis-turis dari mancanegara. Ya, alhamdulillah dalam beberapa tahun ini ada kunjungan wisatawan dari mancanegara, khususnya dari negara tetangga seperti Malaysia, negara Sarawak, negara Brunei, dan lain sebagainya. Bahkan ada penelitian yang ingin meneliti tentang keberadaan fenomena alam tersebut. Nah, kemudian yang keempat faktanya, Tugu Katulistiwa ini tidak benar-benar berdiri pada titik nol. Pada beberapa tahun yang lalu, pemerintah Kota Pontianak mendatangkan daripada tim ahli daripada pemerintah pusat, tepatnya tim BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, pada bulan Maret tahun 2005 yang lalu, bahwa terjadi koreksi daripada keberadaan Tugu Katulistiwa tersebut. Jadi bahwa Tugu Katulistiwa yang dibangun tersebut tidak berada pada titik 0 derajat. Karena setelah dilakukan penelitian dan dikoreksi, bergeser dari 0 derajat, bergeser berada kurang lebih 117 meter dari Tugu Katulistiwa yang awal dibangun, mengarah kepada Sungai Kapuas. Nah, jadi dengan adanya penelitian daripada tim BPPT ini, titik 0 derajat tadi bergeser. Nah, kemudian yang kelima adalah simbol berupa anak panah menunjukkan arah utara dan selatan, garis lintang 0 derajat. Simbol tersebut berupa plat, dalam arti kata plat lingkaran yang bertuliskan Evenaar. Evenaar itu adalah bahasa Belanda yang artinya Katulistiwa atau batas utara dan selatan. Sedangkan plat di bawah arah panah tertulis 109 derajat 20 menit 0 second, itu bahasa OLVGR, artinya garis Katulistiwa bertepatan dengan 109 derajat bujur timur 20 menit 0 detik dengan waktu Greenwich Mean Time. Lanjut. Ya, jadi kalau kita melihat yang saya katakan tadi, dengan adanya penelitian daripada tim pemerintah pusat dari BPPT, ada pergeseran daripada titik 0 derajat. Pada tahun 2009 yang lalu, pemerintah Kota Pontianak yang saya katakan tadi mengundang ahli daripada Institut Teknologi Bandung, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk melakukan penelitian posisi tepatnya garis Katulistiwa tersebut. Nah, hasilnya ternyata pergeseran itu kurang lebih 117 meter daripada kita lihat dalam gambar ini, dari tugu yang semula dibangun yang sudah dikembangkan dan direnovasi, ini mengarah kurang lebih 117 meter ke arah ke Sungai Kapuas. Ini sudah diberikan ikonnya berupa globe seperti contoh yang ada di dalam gambar ini. Nah, lanjut. Nah, kalau kita melihat tentang 10 fakta kulminasi, apa itu kulminasi? Mungkin tadi sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Ibu Rati Sanggarwati bahwa ada beberapa pengertian terkait dengan masalah kulminasi itu sendiri. Kalau kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kulminasi itu berarti titik tertinggi yang dicapai suatu benda langit dalam peredaran semuanya mengelilingi bumi seperti matahari mencapai titik kulminasi pada pukul 12.00. Nah, kalau menurut BMKG juga, Badan Meteorologi dan Geofisika, peristiwa saat matahari tepat berada di atas garis Katulistiwa atau titik zenit atau titik 0. Nah, kulminasi dalam pengamatan astronomi adalah waktu transit instan dari sebuah benda langit, matahari, bulan, planet, bintang, rasi bintang, ataupun benda langit jauh yang melintasi meridian lokal pengamat. Nah, peristiwa ini juga dikenal sebagai transit meridian, digunakan untuk pengaturan waktu serta navigasi. Jadi kalau kita melihat dengan ilmu astronomi ini merupakan suatu tempat transit secara instan untuk melihat daripada benda-benda langit yang di atasnya. Nah, secara tepatnya dengan menggunakan teleskop transit. Ini bisa dengan satu alat yang namanya teleskop transit. Nah, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, titik kulminasi. Lanjut. Nah, kemudian fakta yang kedua adalah bidang ekuator bumi tidak berimpit
Nah, kalau kita melihat daripada gambar yang kita ambil ini, mencontohkan bahwa kulminasi atau hari tanpa bayang muncul karena bidang ekuator bumi atau bidang rotasi bumi tidak berimpit, seperti ada celah yang memisahkan sehingga menyebabkan posisi matahari dan bumi akan terus berubah sepanjang tahun. Nah, ini kita bisa merasakannya dari bulan ke bulan. Kadang peredaran matahari bisa berubah, bergeser, tadinya dari ke timur, bergeser lagi ke barat, timur laut dan lain sebagainya. Ini mencerminkan karena ada celah yang memisahkan yang tidak selalu berimpit dengan bidang ekuator tersebut. Yang ketiga, itu terjadi 1 tahun sekali, 2 kali dalam 1 tahun. Tepatnya yang saya katakan tadi, 21 sampai dengan 23 Maret dan 21 sampai 23 September. Nah, seperti contoh gambar ini, kegiatan daripada pemerintah kota melaksanakan peringatan titik kulminasi pada beberapa waktu tahun yang lalu, bahkan tahun ini juga sudah dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu. Nah, kemudian fenomena yang keempat adalah kulminasi ini terjadi di 14 negara. Jadi tidak hanya di Pontianak, ada beberapa negara belahan dunia ini termasuk di benua Afrika, benua Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin yang dilintasi oleh titik kulminasi ini ataupun terjadinya titik kulminasi ini. Ini kita melihat di gambar di sebelah ini adalah contoh Ekuador juga membangun suatu monumen titik 0 derajat. Jadi ke-14 negara ini antara lain Indonesia, Brazil, Ekuador, Somalia, Gabon, Kenya, Maladewa, Kiribati, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Uganda, Nauru, Sao Tome, dan Principe. Nah, jadi ada 14 negara yang juga terjadinya fenomena alam langka ini. Kemudian lanjut, yang kelima, kulminasi dapat membuat telur ayam berdiri tegak. Nah, ini suatu fenomena yang juga langka juga, tapi kalau kita melihat kenapa telur itu bisa berdiri, itu adalah suatu hal yang cukup menarik bagi kita, karena kalau bentuknya bentuk telur oval ini kok bisa berdiri, nah ini ada kekuatan yang tadi kata Ibu Kandarwati tadi, kekuasaan Allahnya memang luar biasa. Maka Rabbana khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu ciptaan Allah itu yang tidak sia-sia, semuanya banyak bermanfaat untuk manusia. Jadi yang keenam, matahari akan tepat berada di atas kepala. Jadi sebagaimana tadi juga sudah disampaikan bahwa dengan kulminasi ini titik matahari itu tepat berada di atas kepala kita kalau kita berdiri tanpa bayangan. Jadi bayang itu tertutup daripada sinar karena kita berada persis di atas matahari. Jadi garis edar bumi berbentuk sedikit lonjong sehingga bumi kadang bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Jadi peristiwa ini memang matahari beredar mengitari kurang lebih jaraknya 150 km dengan periode sekitar 365 hari. Ini luar biasa ciptaan Allah ini. Kalau memang terjadi, kalau matahari terbit jam 7 pagi, tahu-tahunya terbit jam 12 siang, waduh itu kita harus siap-siap, itu kita harus banyak-banyak beristighfar itu Ibu. Yang ketujuh, selain matahari akan bersinar lebih terik. Nah, ini juga mencerminkan adanya semacam kejadian ataupun atribut seperti suhu akan terjadi lebih panas. Ini ada semacam isyarat untuk pergantian musim dari waktu ke waktu. Kalau memang ada 4 musim, sudah mencerminkan yang berada di bawah termasuk ke musim semi ataupun musim gugur. Yang ke-8, menjadi penanda terjadinya perubahan musim. Sebagai tadi adalah kulminasi ini terjadi karena adanya pergerakan matahari dan bumi, dan pergerakan tersebut posisi matahari akan berada di bagian bumi utara dan selatan secara bergantian. Posisi matahari tersebut berpengaruh pada musim yang terjadi ketika titik puncak matahari atau kulminasi menjadi penanda awal terjadinya perubahan musim. Nah, kemudian durasi waktu antara siang dan malam akan sama. Ini sudah sudah keseimbangan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, durasi ini tetap selalu seimbangan. Jadi saat puncak gerak semu harian matahari atau kulminasi terjadi, seperti diketahui bayangan benda yang tegak akan menghilang.
ditambah dengan durasi siang dan malam. Juga akan berlangsung sama, yaitu tepatnya 12 jam. Nah, jadi ini kalau kita memang membuktikan, kita coba aja. Apa kita berdiri, apakah ada bayangan benda yang tegak akan menghilang. Nah, ini bisa kita buktikan, bisa Ibu praktekkanlah di rumah barangkali. Yang ke-10, kulminasi selalu berhubungan dengan fenomena alam yang lainnya, equinox namanya. Kalau bahasa Latinnya itu equus sama dan nox itu artinya malam. Jadi merupakan fenomena astronomi, yakni saat matahari melintasi garis khatulistiwa dan secara berlangsung 2 kali setahun. Nah, inilah yang terjadi, yang kita rasakan di Pontianak ini. Memang tidak semua, walaupun kulminasi itu berada di daerah belahan Jawa juga, tapi tidak seperti di kota Pontianak. Ini adalah kota satu-satunya di dunia yang berada di garis khatulistiwa yang tepat pada saat kulminasi itu terjadi persis di. Nah, kalau kita bandingkan dengan mungkin kita pernah dapatkan informasi ada terjadinya matahari tepat di atas Ka'bah, itu juga suatu fenomena alam. Kali itu matahari semu yang mengitari bumi itu tepat berada di Ka'bah. Nanti juga ada gambarnya seperti pembandingan lah. Memang kebesaran Allah ini luar biasa. Yang selanjutnya, nah ini tadi yang saya katakan tadi, kalau kita melihat ini sebagai pengetahuan aja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat pengamatan kiblat lewat bayangan ini, seperti contoh di Arab Saudi juga 2 kali setahun matahari berada tepat di atas Ka'bah, sehingga bayangan benda tegak menunjukkan arah kiblat. Nah, ini juga suatu jenis fenomena astronomi terkait agama Islam. Nah, ini juga tanggalnya, kalau kita di Pontianak itu tanggal 21 sampai tanggal 23 Maret, dan 21 sampai 23 September. Kalau di Arab Saudi, itu kurang lebih tanggal 27 sampai tanggal 28 Mei, kira-kira pukul 16. Nah, kalau pas bulan Julinya, kira-kira tanggal 15-16 Juli, waktunya kurang lebih pukul 16.27 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kurang lebih jam 12.27 waktu Arab Saudi. Nah, jadi ini juga mencerminkan bahwa untuk pengamatan kiblat, untuk menentukan di mana letak Ka'bah yang untuk kita orang Islam kiblatnya, di sini kita bisa melihat daripada frekuensi terjadinya 2 kali setahun. Lokasinya lokasi dunia dengan jarak sudut kurang lebih 90 derajat dari Ka'bah. Dan kemudian penemunya ini adalah merupakan ulama Nasiruddin At-Tusi pada tahun 1201. Tahun 1200 salah satu ilmuwan awal yang menulis tentang pengamatan kiblat melalui bayangan. Nah, ini salah satu pengetahuan aja Bu kita informasikan, kita dapati dari informasi yang dari Mbah Google lah kalau seperti itu. Nah, ini ilmuwan. Nah, ini sebagai foto yang dilaksanakan pada saat peringatan titik kulminasi pada tahun 2021 yang lalu, 2021 kemarin, kulminasi matahari di Pontianak, telur-telur itu berdiri tegak tanpa bayangan. Menjadi suatu fenomena alam yang terjadi setiap 2 kali dalam setahun. Jadi saya katakan tadi ini contohnya bagaimana Pak Wali dan beserta Ibu mendirikan telur beserta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat mendirikan telur pada saat titik kulminasi. Nah, lanjut. Ini foto-foto kegiatan yang saya sampaikan tadi. Itu sudah eksperimennya sebelum lagi. Bahwa telur tadi yang dicoba oleh Pak Wali tepat berdiri. Nah, seperti ini contoh kegiatan-kegiatan yang. Nah, sebelum kami mengakhirin Bapak Ibu sekalian, kami tampilkan kegiatan peringatan titik kulminasi daripada pada tanggal 21 Maret yang lalu di Kota Pontianak. Video akan kami tampilkan berikutnya.
Masjid Jami Sultan Abdurrahman, kebanggaan dari zaman kerajaan. Satu lagi ciri kota kami, sebelah utaranya Siantan. Ada Tugu Katulik. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi yang kami sajikan tadi terakhir adalah video kegiatan pada tanggal 21 Maret yang lalu. Demikian Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkarnain atas pemaparannya yang sangat luar biasa sekali. Kami jadi teredukasi ya, ternyata ya di daerah Khatulistiwa ini banyak sekali menyimpan sebuah rahasia ya, bukan lagi sebuah ya, beberapa di mana ada telur yang bisa berdiri ya kan, kemudian juga dalam hal lain yaitu dalam 1 tahun bisa terdapat 2 kali. 2 kali terjadi kulminasi, dan subhanallah semakin kita melihat kulminasi semakin kita melihat nyata kebesaran Allah itu ada ya, dan tiada hentinya. Nah, baik hadirin yang kami banggakan, dari pemaparan tadi mungkin ada yang ingin memperdalam nih terkait dengan titik kulminasi dan kebesaran Allah tiada henti. Untuk menggali lebih dalam, dipersilakan kepada Ibu-Ibu Kici untuk bertanya. Ya, ini sangat menarik sekali. Ayo Ibu-Ibu. Ya, sebuah keunggulan sekali ya, sebuah kota yang dilewati oleh garis khatulistiwa ternyata kota yang dilewati oleh garis khatulistiwa ini memiliki curah hujan yang cukup ya, suhu yang terjaga sehingga banyak sekali hewan-hewan, ternak itu semuanya bisa hidup di daerah khatulistiwa ini, dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan satu hal lagi, kalau musim buah-buahan, wah bahagia sekali ya, di Pontianak ini Kalimantan Barat semua buah ada. Yaitu kali juga ya dampak daripada kota kita yang dilewati oleh khatulistiwa. Baik, izin bertanya Ibu Naila. Ya, silakan Ibu Ria. Ya, Ibu Ria, silakan Bu Ria. Oke, alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, terkhusus Ibu Ketum, Bu Ratisang, kemudian Pak Zulkarnain sebagai narasumber yang luar biasa. Ini Pak, saya mau bertanya, apakah benar gitu bahwa pengaruh dari sinar matahari atau yang berada di garis khatulistiwa tepatnya itu untuk tumbuhan lidah buaya yang ada di Kalimantan Barat ini memang dia menjadi pesat perkembangannya, atau memang jenis dari lidah buayanya Pak? Nah seperti itu. Karena mungkin saya pernah melihat bahwa di waktu itu di Universitas Indonesia di Depok itu ada tulisan ini kan lidah buaya Pontianak, tetapi besarannya itu tidak seperti yang di Pontianak Pak. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Nela. Terima kasih Bu Jaya. Apa mau langsung ditanggapi nih Pak Zul? Oke, terima kasih Bu Nela, Bu. Ya, silakan Bu Pak. Oke, jadi saya tanggapi dulu Bu ya. Pak. Terima kasih Bu Ria Hayatun Nur Taqwa. Dari mana Bu? Dari Kalimantan Barat Pak. Kici Kalimantan Kalbar, Barat Pak. juga, Ya. tapi Ibu pernah jalan di Bekasi atau di Bogor ya, atau di Depok? Iya. Oke, memang Di Bu Depok. kalau kita melihat memang luar biasa Pontianak ini. Mungkin saya katakan kenapa tanaman ataupun tumbuhan lidah buaya itu lebih subur di Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Satu, tekstur tanah yang ada di Kota Pontianak ini juga memang cocok untuk tanaman lidah buaya itu sendiri. Dengan sinar matahari yang luar biasa, karena vitamin ataupun istilahnya sinar matahari yang menyinari daripada tanaman tersebut itu memberikan suatu semangat untuk tumbuh lebih besar.
kalau kita melihat daripada tumbuhan lidah buaya di beberapa daerah memang beda, Bu. Satu pelepah aja kalau di Pontianak ini tepatnya kalau kita berada di Jalan 28 Oktober di Siantan, tepatnya di Aloe Vera Center itu, satu pelepah itu bisa sampai 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo bahkan satu pelepahnya. Nah, oleh sebab itu memang kebesaran Allah tadi kembali lagi, memang semua alam, semua daerah mungkin masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing diberikan kelebihan potensialnya. Kalau di Pontianak ini ada lidah buaya. Nah, makanya di Pontianak ini dikembangkanlah tanaman lidah buaya di beberapa tempat, bahkan di perumahan, di rumah-rumah, memanfaatkan lahan kosong itu bisa digunakan untuk tanaman lidah buaya. Nah, memang sinar matahari karena garis khatulistiwa inilah tadi salah satu kelebihan daripada potensi yang ada. Jadi makanya khatulistiwa itu memang satu-satunya bahkan di dunia barangkali saya katakan, karena Pontianak inilah karena berada tepat di bawah garis ekuator tadi itu yang melintasi tepat berada di garis khatulistiwa tersebut. Itu Bu tanggapan dari kami, mungkin bisa mungkin belum puas sekali Bu Ria apa yang saya sampaikan tadi. Kalau memang kondisi tekstur tanahnya juga memang juga memberikan suatu manfaat ataupun tekstur tanahnya yang bisa cocok untuk tanaman lidah buaya itu sendiri. Demikian Ibu. Iya, terima kasih Pak Jul. Terima kasih Pak Jul dan Bu Yaya. Oke. Ya, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Sangat menarik ya. Silakan. Mungkin yang mau bertanya kenapa telur kok bisa berdiri? Ya. Yang dari chat mungkin ada. Oh iya kan. Pak Jul tadi apa Pak Jul? Silakan. Barangkali ada yang tadi kan saya jelaskan kenapa kok telur tuh bisa berdiri. Gitu. Iya. Ya, itu mau bertanya kan? Baru aja. Gimana Bu? Mau bertanya kenapa kok bisa telurnya itu bisa berdiri? Pasti ada yang mendirikan Ibu. Kalau tidak ada yang mendirikan, tidak mungkin dia bisa berdiri. Yang mendirikan siapa Ibu? Yang mendirikan siapa? Saya balik bertanya pada Ibu. Allah. Nah, Allah yang Maha Kuasa. Jadi itulah kebesaran Allah tadi. Maka tidak salah dengan tema ini tadi, kebesaran Allah yang tiada henti. Telur yang berbentuk oval aja dia bisa berdiri. Kenapa? Karena ada gaya tarik matahari yang lebih kuat untuk mendirikan daripada telur tersebut. Nah, dengan adanya gaya tarik bumi, gravitasi bumi ke bawah untuk menjaga keseimbangan. Jadi matahari menarik ke atas, dia berdiri. Nah, coba kita pun sama. Kalau kita tidak kuat, Bu, kalau kita ditarik gravitasi matahari, mungkin kita melayang di atas. Nah, itu bukan manusia barangkali. Jadi kalau kita ditarik kan, kalau kita gravitasi bumi tidak menarik juga, kita mungkin bisa melayang-layang barangkali. Karena ada daya tarik. Nah, kalau sebab itu ada daya tarik menarik antara kuasa Allah tadi, planet ciptaan Allah, matahari dan bumi, bulan tersebut luar biasa. Ini kalau kita melihat, ini luar biasa Ibu. Kemarin saya melihat, apalagi saya tadi, kenapa saya sharing dengan foto gambar Ka'bah tadi, karena kemarin saya melihat suatu penelitian, mungkin astronot lah barangkali, bahwa dengan adanya perputaran orang tawaf di Ka'bah itu, bahwa bumi itu selalu berrotasi. Di sana juga ada berrotasi sedemikian rupa gitu. Ya, dengan ada kekuatan manusia yang tadi selalu berumroh, berhaji, mengelilingi Ka'bah, itu merupakan luar biasanya daya tarik. Karena itulah kenapa kita bumi itu tidak ada tiang bisa berdiri gitu. Nah, itu tadi kebesaran Allah juga, Ibu. Demikian, Ibu. Masya Allah. Terima kasih Pak Jul. Ya, memang Bu. benar ya. Itu gerhana ya, ada gerhana bulan, gerhana matahari. Semuanya menimbulkan gravitasi yang menyebabkan air pasang. Tadi pagi saya lihat sudah ada air pasang. Kalau kalau kita lihat visualisasi itu bentuk bumi jadi kelihatan lonjong karena ada ketarik air gravitasi. Ya. Iya. Permukaan air yang ketarik ke arah bulan atau matahari seperti itu. Iya Bu, benar Bu. Iya. Oke, sangat menarik sekali tema kita pada sore hari ini mengenai titik kulminasi ya.
Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Pak Sukirman mungkin? Ibu-ibu? Saya ingin bertanya, Ibu. Bu Nela. Iya, Bu Rati. Silakan. Iya, ada yang ingin bertanya selain saya? Saya ada raise hand dari tadi Bu Nela. Silakan, silakan. Nggak terpantau. Oh iya, Mbak Eta. Ya silakan Mbak Eta. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Minta maaf, saya izin close kamera. Kebetulan sedang berada di luar negeri, Pak. Oh, baik, Masya baik, Bu. Allah. Ya, Mbak Eta. Yang terhormat Pak Julkarnain, Ibu Ratih Sanggarwati, Ibu Lili Yunindar, dan Bu Nela. Ya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan kebetulan sangat tertarik dengan kegiatan yang dilakukan Kota Pontianak untuk titik kulminasi ini. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Pak Julkarnain ya Pak. Ya, Bu. Kira-kira program-program wisata apa saja yang disiapkan oleh Pemkot Pontianak untuk lebih mengenalkan dan memviralkan ini Pak? Karena memang jangankan yang kita yang asli Pontianak, mungkin dari luar Pontianak itu masih banyak yang belum tahu Pak. Benar, benar. Keajaiban titik kulminasi ini. Mungkin ada kegiatan-kegiatan wisata ataupun program yang lebih menarik untuk diviralkan ke daerah lain maupun ke dunia mungkin Pak terkait dengan fenomena alam titik kulminasi. Itu saja Pak Julkarnain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eta. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eta. Dipersilakan. Oke, makasih Bu. Bagus sekali nih pertanyaan dari Bu Eta ini yang berada di luar negeri, berarti peduli juga dengan wilayah asalnya barangkali. Jadi kalau kita melihat daripada untuk mengenalkan potensi daripada wisata yang ada di Kota Pontianak, memang kita maklumi Kota Pontianak ini adalah kota perdagangan dan jasa. Jadi kita lebih banyak potensinya kepada jasa dan perdagangan. Nah, kalau terkait dengan masalah tempat objek wisata ini, kita lebih banyak mengarah kepada wisata budaya, wisata alam, mungkin wisata kuliner. Nah, untuk memperkenalkan ini memang ada program-program yang bisa memperkenalkan daripada wisata yang kita miliki di Pontianak selain kegiatan kulminasi ini. Nah, kalau ada event seperti ini memang kita promosi, kita gencarkan, kita berkolaborasi dengan berbagai instansi, baik itu provinsi, baik itu di kabupaten kota yang lain. Kalau setiap event apapun yang ada baik di dalam maupun di luar kita perkenalkan dengan menggunakan kalau kita seperti pameran dan lain sebagainya, kita ada kegiatan apeksi, kegiatan adeksi dan lain sebagainya. Jadi ini suatu momen kita jual Kota Pontianak ini dengan berbagai kelebihannya, terutama titik kulminasi yang kita peringati setiap 2 kali dalam setahun. Ini bahkan ada beberapa peneliti bahwa dari Wisman wisata dari mancanegara juga berkeinginan. Nah, karena dalam kondisi beberapa waktu ini karena kita terkait dengan pandemi, ini juga merupakan mengurangilah daripada kunjungan karena ada keterbatasan yang harus mereka lalui persyaratan penerbangan dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk memperkenalkan daripada Kota Pontianak ini, jadi setiap event juga ada program dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, bahkan daripada ekonomi kreatifnya juga memperkenalkan daripada program-program khususnya yang berkaitan dengan masalah untuk menunjang wisata yang ada di Kota Pontianak ini. Gitu Bu. Jadi Bu Eta. Jadi insya Allah kalau setiap event juga kita akan perkenalkan baik event olahraga, event budaya, event pendidikan dan lain sebagainya, kegiatan apeksi, adeksi itu juga harus kita kenalkan. Termasuklah lidah buaya tadi, potensi yang kita miliki, karena fungsi lidah buaya itu luar biasa, manfaatnya itu bisa untuk kecantikan, bisa untuk imun tubuh dan lain sebagainya. Baik Pak, terima kasih Pak Julkarnain. Mudah-mudahan tahun depan udah nggak ada pandemi, kita bisa besar-besaran ya Pak perayaan kulminasinya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Eta. Ya. Saya boleh bertanya Ibu? Silakan Bu. Ini menunggu kenal.
Silakan Bu Rati. Ya, baik. Pak Zul, alhamdulillah saya sering ya Pak ke Pontianak atas undangan KICI Kalimantan Barat, baik untuk kegiatan-kegiatan politik yang lain, begitu. Alhamdulillah, saya melihat banyak hal yang luar biasa yang belum mungkin dalam rangka titik kulminasi, mungkin bulan Maret ataupun September. Itu bisa juga saya melihat ketika kita melihat sunrise di Sungai Kapuas itu juga luar biasa bagusnya ya Pak ya. Iya Bu. Ya, saya hanya melihat belum dikembangkan sebagai tempat acara wedding yang dikemas dengan bagus gitu, dengan kapal yang keliling Kapuas itu akan bagus sekali Pak. Jadi saya sudah melihat kapal yang bersandar di Hotel Kapuas ya kalau tidak salah ya, Kapuas Sungai kalau nggak salah itu bagus sekali Pak. Jadi untuk bisa dimulai sebagai venue untuk pernikahan begitu seperti itu, jadi akan bagus sekali. Lalu juga makanannya juga luar biasa, tenunnya juga luar biasa, apresiasi yang luar biasa untuk Dekranasda Kota Pontianak ini Ibu Yeni, yang harusnya juga kami ingin sekali kapan-kapan untuk berbicara tentang Dekranasda ini, karena tenunnya serta semua kerajinan tangannya dari terutamanya adalah Kota Pontianak itu luar biasa. Jadi Pak Zul, mungkin ini pendapat saya saja gitu, bahwa beberapa hal memang harus, dan saya sangat salut dengan kedai-kedai kopinya ya Pak ya. Ibu-ibu sekalian kalau ke Pontianak, Ibu melihat kedai kopinya itu sudah kayak kita seperti di Bali, kita seperti di Legian, kita seperti di Kuta. Itu luar biasa penuhnya mereka gitu. Jadi membuat kita itu terpesona dengan kegiatan malam yang luar biasa begitu. Demikian Pak Zul. Baik Bu, terima kasih Bu. Masukannya cukup berarti juga Bu. Memang untuk terkait dengan masalah wisata ini memang sunrise tadi memang mungkin tidak disadari barangkali Bu. Kalau saya kan selalu pulang kalau udah sore hari menjelang maghrib lewat jembatan Kapuas, itu kalau kita melihat matahari bersinar itu luar biasa memang. Memang saya setuju apa yang disampaikan Ibu Rati tadi, memang perlu dikemas sedemikian rupa. Ini perlu kita koordinasi dengan OPD terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bu. Insya Allah nanti ini menjadi bahan masukan kepada mereka untuk bagaimana mengemas wisata yang ada di Kota Pontianak ini. Terkait juga dengan masalah kita kan mengenal ada wisata kulinernya, apa yang kata Ibu tuh, kita ada kedai kopi, warung kopi Asyang, Aming, Aweng, dan lain sebagainya. Itu luar biasa memang. Kalau setiap malam itu, bahkan kalau apa dikatakan Pak Wali kemarin, pajaknya aja dalam 1 bulan itu bisa mencapai 90-an juta. Nah, bagaimana? Satu malam ya Pak ya? 1 bulan Bu. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu pajaknya, pajak warung kopi itu kurang lebih 90 jutaan. Asyang ya Pak ya? Ya. Jadi bagaimana kalau dalam 1 tahun omsetnya gitu, hanya warung kopi aja, kopi to aja Bu. Nah inilah peluang bisnis juga yang bisa kita kembangkan. Mungkin juga ibu-ibu KICI bisa mengarah ke sana. Karena kecerdasan kita berpikir melihat peluang bisnis yang ada, ini bisa kita manfaatkan Bu. Jadi itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi cukup menarik juga, akan kita koordinasikan. Dan bahkan Bapak Wali Kota membuat program wisata air dalam arti kata untuk menampilkan wajah Pontianak itu dari sungai. Bahkan maka sekarang ditata waterfront city. Nah sekarang sedang dibangun daripada di belakang kantor cabang BCA, tepatnya di dekat feri penyeberangan, sampai ke Senghi nanti Ibu, ke Parit Besar, itu akan dibuat sedemikian rupa wajah kota itu dilihat daripada sungai. Nah, apa yang dikatakan Ibu tadi sangat berkesinambungan dan sangat relevan sekali untuk menampilkan, mengemas daripada wisata. Macam mana kita melihat matahari mau tenggelam di sungai. Kita menata daripada jembatan Kapuas itu dengan lampu berwarna-warni sebagaimana layaknya di California barangkali seperti itu. Jadi
kita ini memang peluang itu ada, ya mungkin kita perlu bertahap lah dalam rangka melakukan pembangunan di Kota Pontianak ini, Bu. Jadi masukan daripada semua stakeholder, ibu-ibu yang cerdas, Ibu Kici semua yang ada di Indonesia dan di Kalimantan Barat dan Indonesia juga bisa memberikan kontribusinya, memberikan masukannya untuk ke pembangunan di Kota Pontianak ini. Demikian Bu Rati, sangat menarik sekali apa yang Ibu sampaikan tadi, Bu. Baik, terima kasih. Ya, mungkin Bu Nela, mungkin ada teman-teman yang lain. Ini ada yang bilang tiket pesawatnya mahal, kata Eyang Bekasi. Boleh berenang kok Eyang ke sananya. Iya, Silakan Bu Nela. yang mahal ya. Waduh, sebenarnya unik juga nih di Kota Pontianak ya. Ada beberapa event sembahyang kubur ya, mau tidak mau harga tiket melambung. Tapi setelah itu turun kembali. Jadi, Iya. ya. Sama Bu Nela, Ya, mungkin Pak saya Zul. ingin mengingatkan kepada Pak Zul tentang itu Pak, masjid yang dibangun oleh siapa saya lupa namanya yang menciptakan burung Sultan. Garuda ya? Iya, Sultan Sultan. Hamid, Bu. Sultan Ya. Hamid. Iya. Indonesia. Foto-fotonya nggak sempet ya Pak, nggak sempet ada ya. Kalau foto-fotonya ada, asyang gitu Ada, mungkin. iya. Ya insya Allah Bu, nanti kita tadi lupa juga. Memang itu satu ikon budaya juga sebenarnya Bu. Keraton dan Masjid Jami itu juga. Nah, cuman tadi karena kita nih instruksi tadi cukup ya mendadak inilah yang bisa kita tampilkan. Karena kita lebih fokus Baik. tunggu dulu Bu. Karena tunggu Ya, inilah. tahun berapa itu Pak ya masjid yang dibangun itu? Itu tahun 1771 Bu, bertepatan dengan berdirinya Kota Pontianak. Masya Jadi Allah. awal mula tadi musola itu berkembang menjadi Masjid Jami yang menjadi ikon Kota Pontianak juga awal mula berdirinya Kota Pontianak. Nah itu Alhamdulillah. awal mula sejarah berdirinya Kota Pontianak. Arti Pontianak apa Pak? Arti Pontianak Pak? Pontianak, mungkin ibu-ibu yang lain mungkin bisa menjelaskan barangkali Pontianak. Ya mungkin kalau kita kembali pada latar belakang sejarah Bu, sejarah dari mana Sultan Abdurrahman berlayar dari Mempawah untuk mencari tempat tinggal yang layak, karena pada dalam perjalanan dia itu diganggu oleh hal-hal yang mungkin makhluk-makhluk yang di luar daripada ya mungkin tidak masuk akal kita lah istilahnya, malam berdiri. Nah ya mungkin gangguan itu mungkin makhluk-makhluk yang tidak kasat mata barangkali seperti itu, tapi bukan itulah sebenarnya Bu. Intinya itu hanya awal mula kata bahasa Pontianak itu tadi. Kalau bahasa Cina Kuntian Bu. Oh iya. Iya nggak Bu? Gitu. Tapi tidak menakutkan kok Pontianak. Enggak, Bu, enggak. menyenangkan selalu. Sekarang sudah rame Bu, enggak ada, justru mereka yang takut dengan manusia Bu. Betul. Silahkan Ibu kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Maluku Utara ini ada pertanyaan. Ya, silakan. Subhanallah. Ini Bu Frida Luciana Pak, kalau ke Pontianak yang dicari adalah jus sawo Pak. Jus sawo Bu ya. Kalau Bu Siska yang dicari adalah coipannya, begitu. Oh, Kalau coipan. Bendung, ya, Wah. Bendung coipannya. Jadi begitu Pak. Iya, Kulinernya bagus, luar Bu. biasa. Ya. Sotong Bangkung ya Bu. Ya. Tonton Pak. Oh Ibu belum tonton. Ah, sotong Bangkung udah pernah merasakan Bu? Apa Pak? Belum. Sotong Bangkung. Sotong Bangkung. Belum Pak. Nanti Ibu Rati kalau udah datanglah singgah makan sotong Bangkung. Tanya Bu ini Bu Lili tahu barangkali ini. Ya nanti dibawa. Spiralnya Bu. ketika Ramadan. Iya benar iya, Bu. iya. Iya benar. Baik, silakan. Yang di chat ada bertanya mungkin. Dari tadi saya pantau belum ada, namun di Pontianak ini memang selain memang cuacanya enak ya, tapi terkadang panas juga. Para pengunjung itu selalu dimanjakan lidahnya ya, kuliner itu nomor satu lah. Ya benar Bu. Ya. Karena masyarakat Pontianak ini kan pola hidupnya kan konsumtif Bu. Asal ada makanan yang enak, pasti mereka ramai-ramai ke sana untuk mencicipinya, mencobanya, enak apa tidak gitu.
dan sekali coba pasti akan kembali lagi. Iya benar Bu. Oh begitu ya, pasti ya. Di sini juga ada Bu Redia. Ibu Redia ini pengusaha chicken Pak. Barangkali mungkin akan membuat outlet di Pontianak. Nanti bisa kita survei ke Pontianak ya Ibu Redia. Nah, benar Bu, boleh Bu. Kalau pisang goreng Pontianak nggak bisa dilawan Bu. Iya betul Pak. Kaisang aja mundur nggak bisa mampir di Pontianak gitu bukan? Iya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi Bu Nela, silakan. Iya, Ibu-ibu silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya ya, tapi saya nggak buka video karena sambil jalan. Ya. Ya, terima kasih Bu Rati telah kita diundang. Tadi Bapak bicara tentang kopinya itu kafe-kafenya banyak. Apakah kopi Pontianak ada khusus Pak? Atau punya khas khusus atau kopi dari luar Pak? Terima kasih, begitu saja Pak. Oke, makasih Bu. Memang kopi Pontianaknya terkenal dengan kopi robustanya Bu. Nah, mungkin diolah sedemikian rupa tanpa ada campuran sedikit asli memang kopi itu. Mungkin teknis daripada mereka yang mengelolanya. Makanya ada ciri khas tertentu, ada kopi Ami, ada kopi Aweng, ada kopi Asyang, atau pokok namanya kopi-kopi yang namanya AA di atas lah tuh Bu. Pokoknya sebagaimana dia mengemasnya seperti itu. Sehingga ada daya tarik. Jadi memang luar biasa kalau kita di warung kopi di Pontianak ini memang berbeda dengan warung-warung kopi di daerah-daerah lain. Yang pernah saya datangi, kita kunjungi memang berbeda Bu. Mungkin kemasan juga, pelayanannya juga. Kalau kita ke Pontianak, Asyang itu kalau kita melihat kan ciri khasnya Ibu, kan Ibu tahu gitu. Para kalangan menteri juga bisa datang ke sana gitu. Kok anehnya kok bisa datang dengan kondisi seperti itu gitu. Nah, itulah luar biasanya Pontianak, Bu. Baik, menarik sekali. Ini ibu-ibu cantik-cantik semuanya ini apa ada model khusus perawatan kecantikan khas Pontianak, Pak? Ya, lidah buaya itu sebenarnya bagus, Bu, lidah buaya. Iya, Ibu. Sebenarnya lidah buaya kalau kita tahu dulu waktu almarhum wali kota Pontianak Pak Buhari Abdurrahman kan dokter kulit Bu. Jadi bubuk lidah buaya itu bisa mencantikkan dan banyak fungsinya. Jadi serbuk yang lidah buaya diolah sedemikian rupa menjadi serbuk, bisa dijadikan untuk alat kecantikan seperti itu Bu. Ada yang di chat itu Bu Nela, silahkan. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada di chat Bu. Oh iya. Iya. Bentar saya lihat dulu. Partisipan 100. Ya, dari Dian Fitriani. Ya, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya kepada Bapak Sukirman selaku perwakilan dari Bapak Zulkarnain ya, selaku perwakilan dari pemerintahan di Pontianak mengenai wisata di Masjid Al-Qadriyah. Nah, ini. Silakan. Terima kasih. Masih ada sambungannya Pak Jul, saya izinkan saya untuk membaca lagi di bawahnya. Iya, Bu. Ketika saya mengajak teman saya dari Malaysia untuk wisata sejarah di Keraton Kesultanan dan masjid yang di Beting, saya melihat bahwa kurangnya masyarakat di keraton yang menjual kerajinan tangan asal kota Pontianak. Nah, silakan Pak Zulkarnain. Terima kasih Bu. Dari Bu siapa ya nih? Ibu Dian Fitriani. Ibu Dian Fitriani ya. Oke, terima kasih Bu. Memang barangkali di masyarakat di keraton di sana mungkin terkait dengan masalah wisata di masjid. Memang di masjid itu kan lebih kecenderungannya untuk beribadah gitu. Jadi memang mungkin potensi yang ada di sana mungkin belum tergali ataupun muncul daripada masyarakat setempat untuk menjual kerajinan tangan yang menjadi ikon Pontianak, menjadi peluang bisnis dan lain sebagainya. Jadi kita maklumi memang di masyarakat di sana perlu pembinaan yang lebih intens tadi karena melihat peluang
Seperti contoh, memang kembali lagi daripada program yang dikemas sedemikian rupa baik pemerintah dan masyarakat ataupun organisasi ataupun UMKM yang ada di sekitarnya memanfaatkan peluang. Misalkan contoh ada kegiatan, kalau dalam rangka Hari Jadi Kota Pontianak, biasanya setiap malam hari H-nya itu kita melaksanakan kegiatan tahlilan. Nah, di sini momen sepertinya besar untuk memberikan kesempatan masyarakat setempat untuk menambah taraf penghasilan kehidupannya, terhadap kehidupan penghasilannya, Bu. Jadi mungkin memang apa dikatakan Bu Dian tadi memang seperti itu, mungkin kita juga tidak menampik, ya perlu diupayakan sedemikian rupa untuk melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat untuk melihat potensi yang ada. Kalau saya melihat ada beberapa daerah di luar Kalimantan ini, dia melihat suatu event bahkan tidak perlu modal besar, jadi itu bisa menambah penghasilan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi event yang sederhana seperti tahlilan digunakan untuk menjual berbagai macam komoditas, macam barang-barang UKM dan lain sebagainya. Di sinilah mereka mungkin kurang memanfaatkan peluang yang ada. Dan kita tidak menampik juga sih sebenarnya. Tapi itu menjadi suatu tantangan bagi kami dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengemas sedemikian rupa daripada ikon-ikon budaya, cagar-cagar budaya yang ada di Kota Pontianak ini, termasuk Sultan Keraton Qadariyah yang ada dan Masjid Jami Sultan Abdul Rahman setempat. Insya Allah ini menjadi suatu bahan masukan kami juga, Ibu Dian. Terima kasih atas komentarnya, atas informasinya. Jadi menjadi suatu bahan referensi daripada pemerintah kota untuk mengambil suatu langkah ke depannya. Demikian Ibu Nela, Bu Dian. Terima kasih Bu Dian, Pak Zulkarnain yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Dian. Ada yang bertanya lagi nih, ya dari Kici Kalimantan Timur, Ibu Siap, Adawiyah. Iya, pertanyaannya, Assalamualaikum, mohon izin bertanya dari Kici Kaltim. Apa suku asli Pontianak dan bahasa apa yang banyak digunakan? Oke Bu, jadi kalau berkaitan dengan masalah suku asli, kalau kita masyarakat Indonesia ini apakah kita orang Indonesia asli gitu. Nah kalau suku itu kita lebih banyak sifatnya heterogen, tidak dominan sesuai dengan komposisi jumlah penduduk yang ada, memang lebih banyak suku Melayunya. Tapi semua campuran karena kita Indonesia ada suku Jawanya, ada suku Maduranya, ada suku Bataknya, ada suku Dayaknya dan lain sebagainya. Jadi istilahnya suku asli Pontianak itu lebih kecenderungannya adalah suku Melayu, Bu. Namun bahasa yang digunakan mungkin sekarang sudah mulai nampaknya bahasa. Kalau bahasa sehari-hari bahasa daerah adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu juga terdiri bermacam-macam. Ada Melayu Sambas, ada Melayu Sanggau, ada Melayu Ngabang, ada Melayu Pontianak itu sendiri. Nah, kalau kita berdasarkan kalau Pontianak ini aja, kalau bahasa apa itu kan apa dia bilang. Apa. Kalau bahasa Sambasnya ape gitu. Apa yang diomongan gue. Jadi bahasa Sambas seperti itu. Kalau bahasa Pontianak lebih e-nya itu lebih ditekan, Bu. Jadi seperti itulah bahasa Melayu. Jadi secara kesukuan sebenarnya ada persamaan dengan di Riau, di Jambi, di daerah Sumatera tersebut. Demikian Ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Dewi. Itu tadi sudah dijawab tadi terkait dengan masalah hebat benar kalau telur itu bisa berdiri. Jadi memang gimana? Jadi memang kalau kita melihat memang kegiatan ini dilaksanakan setahun itu 2 kali. Lebih tepatnya. Nah, karena kondisi cuaca, kondisi yang sekarang ini kemarin kita hanya laksanakan 1 kali saja bulan Maret yang lalu. Nah, jadi dengan telur itu berdiri karena ada gaya gravitasi matahari yang menarik, yang lebih kuat daripada gaya gravitasi bumi, sehingga telur itu bisa berdiri. Jadi gravitasi matahari tadilah yang karena titik 0 derajat itu tadi. Ya setelah itu dia tidak akan kembali seperti semula. Jadi dengan pada saat titik 0 tadi,
tanpa bayangan tadi, itulah pasangan itu berdiri. Memang momennya tidak beberapa lama, waktunya sebentar aja. Nah, itulah kehebatan luar biasanya telur yang bisa berdiri. Kita juga bisa berdiri sebenarnya. Kalau kita tidak ada gaya gravitasi bumi, tidak ada gravitasi matahari, kita pun tidak bisa berjejak di atas bumi ini. Kita contoh aja, misalnya kita semakin bertambah usia, karena gaya tarik gravitasi bumi tadi itu membuat tubuh kita semakin hari semakin lemah, semakin kendor. Nah, kalau kita tidak ada perawatan, saya perhatikan ibu-ibu Kici ini luar biasa menjaga pemeliharaannya itu, karena mengimbangi gravitasi bumi itu tadi. Gitu. Betul. Nah, kan bukan begitu, Bu. Bukan begitu, Bu Rati, kan seperti itu. Jadi kalau saya melihat itu, kita tidak bisa melawan kodrat sebenarnya, cuman itu tadi. Tapi kita perlu memelihara daripada yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah kepada kita ini harus kita jaga, harus kita betul-betul kita berikan keseimbangan supaya kita tetap fit, tetap sehat, tetap enjoy, tetap bahagia dan lain sebagainya. Demikian Ibu, Bu Nur Dewi dari Maluku Utara, jauh sekali Ibu ya. Berarti sudah masuk waktu maghrib kali di sana ini. Ya. Ya, mungkin terima kasih Pak Abdul. Ya, Bu. Ibu-ibu masih adakah yang ingin bertanya lagi? Ada juga. Ya, tampaknya sudah tidak ada lagi ya. Oke, ya. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada lagi, boleh kita tutup ya. Oke, sebelum kita tutup acara webinar pada sore hari ini, dimohon kepada Ibu Rati Sanggarwati untuk memberikan closing statement-nya. Dipersilakan Ibu. Baik. Terima kasih yang tak terhingga Pak Zul, luar biasa. Terima kasih Bu Lili atas terselenggaranya acara KWKD ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kici UK, Kici Inggris juga hadir hari ini. Lalu kemudian Kici New York juga hadir. Kemudian Kici Melbourne, alhamdulillah juga bisa hadir. Terima kasih kepada Kici Surabaya, Kici Sumatera Utara, Kici Sumatera Barat, Kici Kalimantan Timur, Kici Oku, lalu Kici Maluku Tengah, Kici Maluku Utara, Kici Depok, Kici Jember, Kici DIY, Kici Sulawesi Tengah, Kici DKI, dan Kici Malang. Alhamdulillah, Kici Bekasi juga hadir, saya lihat tadi. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga atas acara sore hari ini. Sepertinya ini bakalan nanti bulan Maret bakalan banyak yang akan ke Pontianak ini ya. Siap-siap Pak Zul, kami akan ke Pontianak bersama ibu-ibu Kici. Nanti kita insya Allah bisa sewa ya satu perahu ya Bu ya, satu kapal ya untuk keliling menikmati sunset pada Sungai Kapuas, luar biasa. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wali Kota Pak Edi Kamtono beserta Ibu Yeni yang hari ini mungkin memberikan izin atas diceritakannya ilmu-ilmu tentang Pontianak kepada kami semuanya, sehingga akan menambah wawasan kami. Terima kasih juga kepada Ibu Endah Kuswioto, kepada Ibu Eni Martuti, kepada Ibu Reni Jayusman, kepada Ibu Frida Rusiana, kepada Ibu Ita Salim, sekarang di UK. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Lalu semuanya luar biasa atas kehadirannya. Terima kasih. Kita tunggu bahwa yang dari Kici anggota tetap nanti akan ada seperti yang saya pakai ini, akan mendapatkan diundi dari Kici Kalbar. Lalu kemudian untuk daerah terbanyak atau wilayah terbanyak yang hadir akan mendapatkan kain dengan motif insang dari Kici Kalbar juga. Lalu kemudian ada 2 selendang buat sekretaris Kici ataupun dan bendahara Kici yang bisa menghadirkan minimal 5 anggota. Ini sebagai apresiasi yang luar biasa dari Kici Kalimantan Barat kepada
kebersamaan kita bersama pada KWKD sore hari ini. Terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih juga kepada tim hari Selasa event, yaitu Ibu Ninis, Ibu Lisvi, dan Ibu Yuni yang selalu pontang-panting untuk menyiapkan pada hari Selasa ini agar tepat waktu, tepat ilmu, tepat narsum, dan tepat semuanya. Itu luar biasa mereka bertiga. Tepuk tangan. Oke, silakan Bu Nela. Terima kasih Ibu Rati yang telah memberikan closing statement. Dengan berakhirnya tadi kata penutup dari Ibu Rati, maka berakhir juga webinar kita pada sore hari ini. Namun izinkan saya untuk membacakan pantun. Burung kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Ya, masih ada satu lagi. Ambil bambu dibuat galah, bambu direndam dalam selokan. Bila ada khilaf dan salah, mohon berkenan untuk dimaafkan. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Ibu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.